Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
berharap hanya kau, tempatku bersandar bersama, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Senap hidup, senap nafas, ku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Senap hidup, senap nafas, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kuatan, pengharapan, ku serahkan semua, oh hanya bagimu. Hanya bagimu, oh tempatku berharap, tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersama, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Senap hidup, senap nafas, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Senap hidup dan senap nafasku, yang jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Biar segenap hidup kami, bahkan segenap nafas kami, jadi persembahan yang kudus buat Engkau, Yesus. Ini persembahan kami, ini hidup kami, Yesus. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan senang jiwaku, ku
sembah Kau dengan senang jiwaku. Ku sembah Kau dengan senang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Angkat tangan kita sama-sama katakan, segenap hidup dan segenap nafasku, biar jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya Padamu. Kekuatan, pengharapanku, ku serahkan semua hanya Bagimu. Kekuatan, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus.
kau dipakainya untuk di jalan ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia mendukung? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk
Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini melambaikan tangannya. Haleluya, saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini rindu untuk datang menyembah Tuhan. Sebab kita tahu dan percaya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur berterima kasih untuk perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang terus kita rasakan dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari bawa hatimu sore hari ini kepada Tuhan. Tuhan rindu memberkati setiap hati kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Anugerah Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada di hari yang terakhir di bulan ini Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami selalu merasakan kebaikan-Mu dan cinta-Mu yang tidak pernah berhenti, yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu, selain kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Nyatakan hadirat-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus yang layak. Terima setiap pujian dan penyembahan kami. Sekali lagi Tuhan, kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu kami aman. Dalam hadirat-Mu kami kuat. Dalam hadirat-Mu ada ketenangan yang kami rasakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap menyembah dan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Selamanya Tuhan, Kau yang kami kagumi, Kau yang kami cintai dalam setiap hidup kami Tuhan. Tak selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Mari nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Selamanya mentari bersinar. Tak selamanya. Tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kejaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Saya rindu pujian ini jemaat Tuhan sendiri katakan. Tak selamanya. Namun kami percaya Tuhan tetap selamanya. Janji-Mu sama-sama kita nyatakan. Tak selamanya
selamanya. Namun kasih-Mu katakan janji-Mu tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tepat. Selamanya ku kagumi. sungguh kasih-Mu Tiada batas. katakan takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai, ku cintai. Hadirat-Mu Tuhan, sungguh Kau yang kami kagumi dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada. Mari jemaat Tuhan, bangkitkan iman-Mu, naikkan cinta-Mu kepada Tuhan Yesus. Kita katakan selamanya. Kau yang kami cintai dalam hidup kami Tuhan. Selamanya. Sungguh kasih-Mu takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan selamanya. Kau lihat tangan-tangannya terangkat Tuhan dan Dia mencintai Engkau Yesus. Sampai selama-lamanya kau kagumi Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, nyatakan takkan pernah. Dahsyat Engkau Tuhan, selalu ada untuk. Sekali lagi, biar jemaat Tuhan sendiri katakan selamanya. Ini pengakuan iman kami Tuhan di hadapan-Mu. Ku kagumi Tuhan, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bangkitkan iman-Mu, sama-sama kita katakan selamanya ku cintai tempat kerja
Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Oh, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu terbukti bagi setiap hidup kami. Ada untukku. Oh, selamanya ku cinta. Pribadimu yang kami kagumi sore hari ini Tuhan Yesus. Selamanya. Ini setiap pribadi kami yang mencintai Engkau Tuhan Yesus. Kasih-Mu tiada batasnya. Nyatakan di hadapan Tuhan. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Satu kali lagi, nyatakan di hadapan Tuhan rasa cinta-Mu. Oh, selamanya ku cintai. Ku cintai Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau yang kami kagumi Yesus. Sungguh kasih-Mu selalu nyata atas hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukku. Sampai selama-lamanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang kami kagumi dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kami cintai dalam hidup kami Yesus. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara angkat penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan sore hari ini. Naikkan rasa cinta-Mu kepada Tuhan. Naikkan rasa syukur-Mu kepada Tuhan sore hari ini. Sebab Dia Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Dia baik, Dia sangat baik. Oh, Yesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati kami. Kami datang dengan hati kami yang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari Bapak Ibu Saudara terus sembah Dia. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia. Angkat suaramu. Naikkan sembahmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kau lihat setiap hati-hati kami yang terangkat menyembah-Mu Tuhan sore hari ini. Kau lihat setiap hati-hati kami yang bersyukur. Hati kami yang mencintai Engkau Tuhan. Hati kami yang mencintai Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami aman dalam kediaman-Mu Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Sampai selama-lamanya Tuhan, Kau tidak akan pernah tergantikan dalam hidup kami. Kau tidak akan pernah tergantikan dalam hati kami Tuhan.
lagi Tuhan, Kau nyatakan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Kami buka hati kami buka hidup kami Tuhan. Jangan pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus, penuhi setiap hati kami yang rindu. Penuhi setiap hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terus naikkan rasa syukur-Mu kepada Tuhan sore hari ini. Katakan, Tuhan terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Katakan, Tuhan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai sore hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tiada tempat yang paling indah dan tiada tempat yang paling aman selain dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, lingkupi kami Tuhan, naungi kami Tuhan Yesus. Kau tahu apa yang menjadi kerinduan hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Seluruh isi hati kami Kau tahu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Terlalu banyak pertolongan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Dia mencintai kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Dengan apa kita harus membalas setiap kebaikan Tuhan? Selain kita bawa hati, hidup kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terus terhubung dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terus naikkan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Tuhan, katakan, Tuhan aku rindu lebih lagi Kau bekerja dan berkarya dalam hidupku. Jangan pernah sia-siakan waktu yang masih Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap terhubung dalam hadirat Tuhan. Berlahan-lahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan-Mu. Dan kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukmu. Jemaat Tuhan sendiri, katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Selamanya Tuhan. Ini setiap hidup kami yang mencintai Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Dari hati kami mau katakan Tuhan, selamanya. Sungguh karya-Mu begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada
mengagumi Engkau Yesus. Kasih-Mu tiada batasnya. Nyatakan, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu, oh, sungguh kasih-Mu tiada batasnya Kau berikan bagi kami Tuhan. Katakan, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Menjebak Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Oh, selamanya ku cintai. Katakan tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya. Sungguh kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Satu kali lagi, katakan, oh, selamanya ku cintai kediaman-Mu. Sungguh kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Katakan, kasih-Mu, kasih-Mu selalu ada untukku. Sekali lagi katakan, kasih-Mu, kasih-Mu selalu ada untukku. Sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita yang mencintai hidup kita. Haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan Engkau yang kami cintai. Sampai selama-lamanya Engkau yang kami kagumi dalam kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu tiada batasnya yang Kau berikan bagi setiap hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu sore hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, saat ini kami akan memuji, kami akan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saya sungguh yakin dan percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhanlah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan ada kuasa di atas setiap pujian yang kami naikkan sore hari ini kepada-Mu Tuhan. Katakan, Tuhanlah kita bertata amin. atas pujian umat-Nya. Tuhanlah kita
percaya boleh lebih dahsyat, lebih daripada dikatakan. Ada kuasa dalam pujian, Amin. bernyanyilah segenap hati dan jiwa. sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, amin, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita next ke lagu yang berikutnya, boleh Bapak Ibu Saudara lihat samping kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik. Katakan ada kuasa dalam pujian kita. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Sama-sama kita katakan. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Oh, 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 oh. GBO Ikumene katakan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, Takkan takkan gentar. gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah kaulah sumber sumber kuatku. Oh, Lembah yang gelap ku lewati, ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. sebab Engkau sertaku. Oh, Dengan imanku kita diselamatkan oleh iman kita. oleh kuasa Yesusku. Say, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku
kuasa Tuhan dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus, dipersilakan. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Berikut pembacaan katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaannya dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah predestinasi ganda, double predestination itu? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Predestinasi ganda ialah paham yang berpendapat bahwa Allah telah menetapkan sebagian orang sebelum dunia diciptakan untuk diselamatkan dan sisanya ditetapkan untuk mengalami kebinasaan sesuai dengan kehendaknya yang misterius. Puji bagi nama Tuhan, dahsyat Tuhan kita, amin. Nama Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dibacanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita akan diusuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, kami mau selalu melakukan firman-Mu Tuhan, karena tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Cuma Tuhan sama-sama katakan, ku renungkan ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau yang maha tahu Tuhan, Kau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sorak yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, mari jemaat Tuhan lebih lagi sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi-Mu Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus segenap jiwaku. Cuma Tuhan saja sendiri katakan, aku ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sambil memejamkan matamu, renungkan pujian ini. Segenap hatiku, amin, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Tuhan
setiap kami Tuhan. Lebih dari segala apapun. Lebih dari segala persoalan kami. Lebih dari segala pergumulan kami Tuhan. Tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lagi jemaat Tuhan, saudara kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, nyatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan hidup kami. Kau tahu ya tujuan hidup kami Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Tuhan ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya untuk menyenangkan Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sorga mulia buat Tuhan Yesus Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Sebab kami ingin percaya Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dapat diberitakan kepada kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami, berfirmanlah kepada kami karena kami sesungguhnya hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Jangan duduk dulu. Sore yang indah ini kita pelayan firman akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Pestio SE MTH. Kepada Bapak kami persilakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan dengar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Hati kami bersukacita di dalam rumah Tuhan. Karena berjumpa dengan Tuhan dan saudara seiman. Dan biarlah hari ini ada sesuatu yang kekal yang Tuhan taruh dalam hati kami. Itu sebabnya kami datang bukan karena kami layak, tapi karena anugerah Tuhan yang telah menyucikan, menguduskan kami. Oleh sebab itu kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami membuka seluruh hidup kami supaya kami boleh dipenuhi dengan isi hati Bapa. Kami berdoa, Roh Kudus, Kau pengajar agung, ajarlah kami firman ini. Biar firman ini jatuh di tanah hati kami yang subur, berbuah dan memuliakan Tuhan. Sertailah firman-Mu dengan tanda-tanda yang ajaib. Mari Roh Kudus Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Kau menjamah setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, senang boleh ada di tempat ini. Kalau nama saya Gus Pandi Sitio,
Ini pertama kali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Anugerah Tuhan saya melayani di sebuah gereja lokal namanya Gereja Kristen Kemah Daud GKKD. Bukan Gereja Kristen Krisdayanti, bukan ya. KD. Terima kasih untuk Pastor Esra dan Om Peter. Om Peter teman lama saya. Ya, senang sekali boleh ada di tempat ini. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang mengampuni diri sendiri. Sama-sama katakan mengampuni diri sendiri. Baik, berharap firman ini akan menolong kita. Karena firman ini diambil dari Lukas pasal 15. Dan sebelum kita membaca, supaya Bapak Ibu, adik-adik sekalian, boleh memahaminya bersama-sama. Oh iya, saya asli orang Tapanuli, orang Batak. Ada di sini orang Batak? Ada, Horas bah. Horas itu hidup oleh roh Allah selalu. Seorang bilang Horas bah habis beras makan gabah. Nah, istri saya orang Sangir, ya. Ada orang Sangir di sini? Wah, saya tidak lihat. Oh, mungkin jauh di Sangir sana. Nggak ada hadir di sini. Dianugerahkan Tuhan 2 orang anak. Yang pertama namanya Sean Telios Adler Sitio, umur 15 tahun. Yang kedua Elkavanov Adipati Diardo Sitio, umur 12 tahun. Melayani tadi di gereja dan ada pelayanan misi yang dipercayakan Tuhan kami kerjakan. Ya, ada juga kesempatan untuk mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey di Makassar. Ada banyak topi, tapi hari ini topi terutama adalah sebagai seorang suami. Oleh sebab itu saya bangga menjadi seorang suami, saya bangga sebagai seorang ayah, saya bangga sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya, oleh bilang kiri kanan sama-sama yuk, saya bangga jadi anak Tuhan. Coba bilang kiri kanan, saya bangga jadi anak Tuhan. Ya. Yang hari-hari ini kita tahu nasionalisme kita digoncang sama-sama, banyak orang sudah tahu hari ini hari Minggu. Terminal 1 dan Terminal 3 di Cengkareng yang menjadi tempat keberangkatan internasional itu sangat ramai, mirip Blok M. Mereka semua pada lari keluar dengan kondisi yang ada, ya. Oleh sebab itu kita mau timpali semua kegiatan itu dengan bilang, aku bangga jadi orang Indonesia. Boleh bilang kiri kanan, aku bangga jadi orang Indonesia. I'm proud to be Indonesian, itu bahasa Bataknya. Ya. Suatu kali saya dari perjalanan jauh dan pesawat kami singgah di Singapura. Lalu apa yang terjadi, semua penumpang boleh turun. Except Indonesian passenger. Saya bingung kenapa penumpang Indonesia tidak dikasih turun. Rasis ini, rasis. Lalu ketika semua orang sudah turun, saya mendekati pramugarinya dan bertanya. Dan ketika saya bertanya, kami pakai bahasa Batak. Lalu ngomong, dan akhirnya dia tidak berani memberikan penjelasan. Tetapi saya dengar desas-desus. Indonesia salah satu bangsa yang dikategorikan sebagai tanda kutip quote unquote pada masa pemboman waktu-waktu yang lalu. Di mana ada pemboman teroris dan mereka takut kalau orang Indonesia ini bawa bom. Lalu sebab itu ada banyak orang malu. Dan hari ini saudara kita belajar sama-sama. Ada sebuah pesan di dalam firman Tuhan di Lukas pasal 15. Di mana perasa malu membuat seseorang kehilangan banyak hal. Kita akan belajar tentang Lukas 15 perumpamaan tentang anak yang hilang. Mari kita akan baca Lukas 15 ayat 11. Kita akan baca. Ayat ini panjang tetapi harus dibaca. Ya. Sama-sama katakan harus dibaca. Berapa orang di sini yang suka membaca? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak membaca. Kita bersyukur. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Di gereja kami membaca Alkitab dalam ibadah minggu bangkit berdiri. Saya dengar juga di sini demikian, bagus. Yuk kita akan kanon baca berganti-gantian. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11 saya mulai. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh.
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu yang telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali perumpamaan tentang anak hilang ini hanya dicatat oleh di dalam kitab Lukas. Nah, kita tahu sama-sama Lukas pasal 15 ini ada 3 cerita tentang yang hilang. Yang pertama domba yang hilang, yang kedua dirham yang hilang, yang ketiga anak yang hilang. Kita mau setting dulu ceritanya supaya kita boleh paham bersama-sama. 3 yang hilang ini adalah hal yang berbeda. 1 binatang, 1 koin, 1 manusia. Betul ya? Nah saudara, kisah ini begitu banyak menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Namun tahukah kita seringkali pula bahwa kisah ini disalah mengerti. Mengapa? Karena sebenarnya ini berbicara tentang the most, yang terbesar kisah di dalamnya adalah tentang seseorang yang mencari yang hilang. Bukan yang hilang itu, tetapi seseorang yang mencari yang hilang. Mengapa? Karena kadang-kadang ketika kita membaca firman Tuhan ini, bobotnya kita tidak taruh tepat. Memang penting yang namanya domba, penting yang namanya koin, penting itu yang namanya anak. Tetapi
tema utama daripada firman Tuhan ini adalah gambaran tentang Allah mencari dan menemukan yang hilang. Karena itulah tujuan Yesus datang ke muka bumi. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, 3 hal yang hilang ini berbeda dan kita bisa bahas konteksnya macam-macam. Tetapi saya hanya beri satu clue saja yang mungkin jarang kita dengar bersama. Yang pertama, domba yang hilang tidak dijelaskan kenapa domba ini hilang. Tetapi seringkali domba bisa hilang karena dia tidak ikut rombongan tuannya dan rombongan domba yang lain untuk pulang. Sama seperti di sini, pulang dari gereja enggak pulang, tapi ikut demo. Jadinya hilang. Saya kuliah di Bandung, saya ikut yang namanya demo 98. Itu angkatan kami. Saudara tahu apa yang terjadi? Sewaktu demo itu, saya dengan teman satu ruangan, satu kamar saya, kami beda jurusan. Dan you know what? Saya bingung kenapa hari pertama, hari kedua dia tidak ketemu, hari ketiga, hari keempat. Sampai hari kelima dia nggak kembali. Handphone dihubungi nggak bisa. Ternyata dia dinyatakan hilang. Nanya sama teman satu kelasnya di kampus. Dia bilang, kita sama-sama loh waktu itu. Mereka sama-sama menyerukan aspirasi rakyat itu. Sama-sama. Tapi dia hilang. Ya, 10 hari kemudian baru dapat cerita. Ternyata dia diangkut oleh karena dianggap sebagai provokator. Nah, saudara lihat, yang pertama hilang dari rombongan. Tapi yang menarik dari domba ini adalah, ingat baik-baik, saya pernah mengajar tentang domba. Domba itu adalah binatang yang tidak pernah ditetapkan hidup sendiri. Dia nggak akan bisa bertahan sendiri. Itu sebabnya naluri domba ketika dia tersesat, ketika dia hilang, dia akan teriak. Dia akan teriak. Jadi dia sadar dia hilang dan dia berusaha untuk mencari pemiliknya. Ingat ya, domba ini berusaha mencari pemiliknya. Dia teriak dan teriak. Beda dengan koin. Nah, koin ini benda mati, tidak bisa berteriak. Jadi dia harus ditemukan. Sama-sama katakan, ditemukan. Koin itu nggak bisa bicara, nggak bisa, gitu loh. Nah, tentang 2 yang belakangan ini, anak yang hilang, baik anak yang bungsu maupun yang sulung, mereka ini adalah orang yang sadar bahwa mereka hilang, tetapi tidak punya keinginan untuk ditemukan. Dan nanti kita akan bahas satu hal yang memang mau ditemukan. Kenapa ini penting? Karena Yesus mau menggambarkan inilah kondisi orang di dunia ini. Yang pertama, ada orang sadar bahwa dia hilang. Dan dia cari tapi gak ketemu. Saudara, ada sebuah kisah. Seseorang yang jauh dan tidak ada kekristenan di daerah itu. Lalu satu kali dia mimpi tentang Yesus. Dan dia tahu di daerah ini tidak ada Yesus, tanda kutip tidak ada gereja, tidak ada orang Kristen. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia cari sana sini gak ada. Lalu dia bikin tulisan di belakang mobilnya. Siapa di antaramu mengenal Yesus? Tolong beritahu saya. Jadi dia cari Yesus, dia cari Yesus, dia cari Yesus. Kami pelayanan di sebuah pulau. Kami ketemu dengan sepasang suami istri yang tinggal di ujung daripada desa itu. Kenapa dia terus tinggal di ujung dari desa itu? Karena ternyata mereka ini adalah orang, tanda kutip, orang sakti. Bapaknya seorang dukun yang sakti. Tidak ada orang yang berani dengan mereka. Mereka punya rumah di tengah desa, tetapi untuk praktek perdunguan mereka suka tinggal di ujung dari desa. Dan satu kali rekan sepelayanan kami akhirnya bertemu dengan mereka. Ajaib cara pertemuannya. Karena apa? Rekan kami ini pelayanan ke daerah itu, lalu daerah itu turun hujan, dan mereka tidak punya tempat berteduh. Dari kejauhan lihat sebuah rumah dan mereka mampir di rumah itu. Ketika mampir di rumah itu,
sang dukun ini bilang apa? Silakan masuk. Oh iya, terima kasih Nek. Dia bilang, saya sudah tunggu lama. Kaget. Dikasih handuk, dikasih makanan, dikasih minuman. Maksudnya apa Nek? Saya tahu ada pesan di hati kalian dari guru kalian mau sampaikan kepada saya. Bayangkan. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian datang dan cerita tentang Yesus. Dia ngomong begini, saya dengan guru saya pernah semedi di sebuah gua. Dulu jauh, lama, waktu saya masih muda dan guru saya sudah meninggal. Lalu waktu kami semedi, kami berpuasa, tiba-tiba ada terang seperti ini, begitu terang. Sampai akhirnya ketika begitu terang, gurunya jatuh, dia juga jatuh. Sudah selesai lama, terang itu hilang. Lalu gurunya datang sama dia, dia berkata, dengar baik-baik. Yang baru muncul itu tadi, dia punya kuasa tiada tanding, tiada banding. Kalau kau ketemu dia, sujud ikut dia. Dialah jalan itu. Dan kita tahu siapa yang dimaksud dengan jalan. Yohanes 14 ayat 6, sama-sama 1, 2, 3. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau bukan aku. Ini seperti yang pertama. Dia sedang cari tapi gak ketemu sampai akhirnya diutus orang. Koin ini, dia gak tahu, gak bisa bikin apa-apa. Dan dia tidak tahu dia hilang. Dia gak tahu kalau dia hilang. Dia hanya berharap ketika dia hilang, itu tahu ketika dia ditemukan oleh tuannya, ketika dia dibelanjakan, digunakan, baru dia tahu. Kalau dia gak dibelanjakan, gak digunakan, dia gak tahu dia hilang. Saudara tahu itu sebabnya dia diem saja. Itu sebabnya banyak orang di luar sana, dia gak tahu bahwa dia hilang. Hidupnya tidak terpakai, hidupnya terisolasi, hidupnya jauh dari manfaat yang sebenarnya. Ada banyak orang di luar sana. Yang terakhir tentang anak hilang ini. Kita tahu sama-sama tentang anak hilang ini ada 2 anak laki-laki. Boleh sama-sama katakan 2 anak laki-laki. Saya punya 2 orang anak laki-laki sehingga firman Tuhan ini adalah suatu firman yang sangat menarik bagi keluarga kami. Nah saudara, waktu kita baca Alkitab ini kita akan lurus-lurus. Karena kita nggak ngerti budaya orang Yahudi. Kita nggak mengerti budaya Timur Tengah. Tetapi orang yang mendengar ini mereka mengerti. Kita enggak. Dan izinkan saya menjelaskan kepada saudara sehingga kita faham tentang bagaimana akhirnya kita bisa mengampuni diri sendiri. Ada 2 orang anak laki-laki, lalu ada seorang ayah yang luar biasa. Kata yang bungsu di ayat 12 kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya, kekayaannya itu kepada di antara mereka. Saudara dengar baik-baik, budaya Yahudi, sama-sama katakan budaya Yahudi. Budaya Yahudi ketika mereka mendengar ini tidak hanya seperti ini. Tetapi karena ini perumpamaan, maka apa yang terjadi? Yang disampaikan adalah bahwa ketika seorang anak minta harta dari bapaknya, maka sebenarnya anak itu sedang melakukan sebuah pelanggaran. Melanggar yang namanya hukum Taurat yang kelima. Apa hukum Taurat yang, 10 perintah Allah yang kelima. Apa itu yang kelima? Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia minta harta kepada ayahnya, dia sedang ngomong begini, Papa mati saja. Karena harta itu bisa dikasih kalau dia mati. Dan ketika ada seorang anak melakukan seperti itu, maka mereka akan buat sebuah acara, sebuah seremoni. Nanti boleh googling, namanya Kezaza Ceremony. Apa yang dilakukan Kezaza Ceremony? Mana tadi penari tamborin, bisa saya pinjam tamborinnya 1. Apa yang dilakukan dalam Kezaza Ceremony? Ini yang dilakukan, maaf. Sang Bapa akan mengumumkan kepada seluruh masyarakat, anakku menginginkan harta, yang artinya menginginkan kematiannya. Maka semua masyarakat di situ akan mengambil yang namanya pot.
yang terbuat dari tanah liat. Gitu loh. Dan mereka akan berkata, ini akan terjadi, yaitu engkau tidak diterima di sini. Pung, dipancurkan, putus hubungan. Itu yang terjadi. Putus hubungan. Itu terjadi. Ini tandanya. Diumumkan. Dan kau tidak akan diterima untuk datang kembali ke tempat ini. Gitu loh. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Dalam kisah ini, anak yang hilang ini, sekali lagi anak yang hilang ini, adalah anak yang melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, minta harta orang tua, di mana dia menginginkan kematian orang tua. Yang kedua, kalau kita baca dikatakan dia pergi ke negeri yang jauh. Kata negeri yang jauh dalam bahasa aslinya itu adalah ke negeri orang kafir. Artian ke tempat orang berdosa. Which is orang Yahudi itu adalah dosa. Yang ketiga, memboroskan harta. 3 hal ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika, maaf. Ketika seluruh masyarakat itu seperti bunyi putus hubungan. Tapi anak itu tetap pergi. Nah, kondisi ini yang membuat sang ayah ketika anak ini kembali. Nanti kita akan lihat bagaimana dia menyadari kesalahannya. Saya selesaikan dulu dengan kezaza sermon ini. Ketika anak ini kembali, maka apa yang terjadi dikatakan di sana. Bagaimana ayahnya datang merangkul dia, mengejar dia. Ini yang dilakukan oleh sang ayah. Di ayat yang ke-20 dikatakan, ayahnya itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dia. Kenapa berlari? Karena berlari itu merupakan dosa bagi orang Yahudi. Wah, banyak sekali. Orang itu, yang lari itu ada di medan perang. Yang lari itu adalah budak. Tetapi orang yang dihormati tidak bisa berlari. Jangan lari. Karena mereka jubahnya panjang dan tidak kelihatan kakinya. Jadi kalau mau lari, jubah itu harus diangkat. Ketika jubah diangkat, kaki kelihatan dan itu dosa. Tapi ini yang dilakukan oleh sang ayah. Ketika anak itu mulai muncul, saya pinjam dulu ini dan nanti pemain tamborin berapa orang? Berapa banyak ini? Ada berapa? Nanti waktu adegan ini saya minta maju ke depan temani saya pinjam dulu ya. Saya taruh sini. Ada sesuatu yang dilakukan oleh ayah sebelum anak itu kembali. Dan itu kita praktekkan di bagian khotbah terakhir. Nah, tentang anak yang hilang ini. Yang pertama dikatakan saudara, kita belajar bagaimana anak ini bisa kembali. Dia menyadari kesalahannya. Katakan menyadari kesalahannya. Sama-sama katakan menyadari kesalahannya. Saudara dengar baik-baik. Ada banyak orang gak bisa sampai kepada menyadari kesalahan. Mengapa? Coba kita lihat ayat ini. Kadang-kadang lihat. Ketika segala sesuatunya masih oke, dia tidak sadar bahwa itu salah. Apa yang terjadi ketika hartanya masih banyak, ketika dia teman-temannya masih banyak, ketika masih cukup untuk makan minum, ketika dia masih diterima oleh semua orang, it's fine. Dia belum sadar bahwa itu dosa, belum sadar bahwa itu dia salah. Tetapi ketika uangnya sudah habis, temannya mulai pergi, dia gak bisa makan lagi. Dia sendiri. Saudara tahu dengar baik-baik, ini enggak enak. Tetapi apa yang dikatakan di dalam firman ini membuat dia sadar. Di ayat yang 14. Setelah dihabiskannya semuanya itu, kadang-kadang Tuhan izinkan kita menjadi nol untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Dia orang pintar, orang saleh. Tapi dalam perjalanan ke Damaskus, ke Damsyik, dia jatuh. Ada 2 yang terjadi. Dia jatuh dan yang kedua apa? Matanya buta. Gambaran jatuh itu, dia jatuh dari tahta yang namanya sungguh religinya. Dia orang yang sangat religius. Dari semua orang Farisi, aku lebih Farisi. Gitu loh. Sangat rohani. Jatuh. Dari kesombongan rohaninya, jatuh. Dari semua pengetahuan rohaninya jatuh, habis, nol, buta.
semua visi dia. Saudara tahu apa visi Saulus waktu itu? Semua pengikut ajaran-ajaran yang melanggar Taurat, aku akan bunuh. Itu visi dia, tapi Tuhan butakan. Jadi kadang-kadang Tuhan buat seseorang menjadi nol untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak di Alkitab kejadian ketika orang sampai kepada titik nol berjumpa dengan Tuhan. Tetapi untuk sampai ke titik nol, Tuhan buat sebuah kejadian yang namanya apa? Lihat di sana. Muncullah, timbullah bencana kelaparan. Sama-sama katakan bencana. Sekali lagi bencana. Saya minta maaf kalau mungkin saudara tidak terbiasa, tetapi itu cara saya berkhotbah, mengajak saudara untuk mengulangnya. Karena kami belajar sebagai dosen, sebagai pengajar, aspek pedagogis ketika seseorang diajak mengulang-ulang sesuatu, itu mengingatkan dia, menyadarkan dia, dan dia bisa masuk ke dalam pesan penting yang disebutkan. Sorry kalau ini menjadi budaya baru buat saudara. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Allah menggunakan bencana. Saya pernah posting sebuah tulisan, kalau seseorang tidak bisa dinasehati dengan kata-kata, maka Allah akan nasihati dia dengan sebuah peristiwa. Dengar baik-baik. Kalau seseorang tidak bisa dinasihati dengan kata-kata, ia akan dinasihati dengan sebuah peristiwa. Dan biasanya peristiwa itu tidak enak. Ini terjadi, ada seorang bapak. Bapak ini seorang Kristen tapi terhilang. Lalu saudaranya dari Bandung datang bertemu dengan kami, satu gereja dengan kami, saudaranya di Bandung. Dan berkata, Pak Agus, boleh kita kunjungan? Ayo kita kunjungan, datang. Sudah ketemu keluarganya, Kristen tapi enggak beribadah, tidak hidup dalam keimanan Kristen. Lalu saya mulai ngobrol, saya bilang, dan dari saya tanya, kapan mau kembali kepada Tuhan? Ya nantilah Pak, nanti. Dia pakai ayat firman Tuhan lagi, semua indah pada waktunya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan bilang indah, tapi bagi dia, maaf, indahnya beda. Sudah dinasehati, didoakan, diajak, gak mau. Ingat baik-baik, bukan Tuhan jahat. Katakan sama-sama, bukan Tuhan jahat. Satu kali dia sedang bawa produknya keluar kota. Perjalanan keluar dari Makassar dan di belokan tajam di Baru mau masuk Parepare. Mobilnya begitu kencang, boom. Kejadian dia bangun, sudah di rumah sakit. Semua perban sana sini, sudah dia. Lalu saya diminta di telepon, Pak Agus tolong kunjungi. Saya pergi datang sana. Saya bilang, Shalom Pak. Dia nangis, dia bilang, saya tahu itu bukan bahasa roh, tapi dia sedang berkata, ampun Tuhan. Aku mau kembali. Saya hanya diam saja, manggut-manggut. Saudara dengar baik-baik. Jangan sampai yang begitu terjadi. Sedapat mungkin cepatlah sadar. Katakan cepat sadar. Sekali lagi cepat sadar. Coba bilang kiri kananmu, lihat dia, bilang cepat sadar yuk. Cepat sadar. Cepat sadar. You know why? Dengar baik-baik. Kenapa Tuhan izinkan yang namanya kelaparan? Kenapa Tuhan izinkan dia menjadi nol? Ingat baik-baik. Dia menjadi nol bukan karena kerja di Pertamina. Kita mulai dari nol ya Pak? Bukan. Tapi karena dia kerjanya itu kandebai. Itu bahasa apa? Satu raja kasih makan babi dia. Lihat apa yang terjadi. Ayat 15. Dia bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Which is ini nggak bisa, tanda kutip ini dosa bagi mereka, orang Yahudi. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa? Babinya. Lalu ia ingin mengisi apa? Perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kenapa poin ini penting menyadari kesalahan? Ikut saya, lihat baik-baik. Posisinya di sini di rumah sebagai seorang anak, katakan seorang anak. Yang terjamin hidupnya dan segala sesuatu. Entah karena apa, tetapi bahasa teologi firman Tuhan adalah it's a free will. Itu kehendak bebasnya.
Dia minta sama ayahnya. Sama seperti Adam dan Hawa. Itu kehendak bebas mereka. Sudah Allah berkata, jangan sekali-kali kamu makan buah itu. Kalau kamu makan kamu akan mati. Tapi apa yang terjadi? Ada sebuah keinginan di dalam hatinya untuk menjadi sama dengan Allah. Padahal mereka sudah jadi sama dengan Allah. Karena apa? Itu kerjaan iblis membutakan. 2 Korintus 4 ayat 4. Itulah kerjaan iblis. Yaitu membutakan kita. Ilah-ilah zaman ini membutakan sehingga tidak sadar. Jadi tidak sadar. Dia tinggalkan, dia pikir harta yang dia dapat dari bapaknya itu bisa menjadi modalnya. Terus dia semakin jauh salah bergaul. Kita nggak tahu persis salah bergaulnya apa. Tetapi saudara boleh temukan salah bergaulnya. Apa yang dikatakan oleh kakaknya itu. Yaitu apa? Main perempuan, habiskan harta, foya-foya. Bisa jadi, sama-sama bilang bisa jadi. Kita nggak tahu, Alkitab nggak sebut itu yang dia lakukan, hanya disebut foya-foya. Tetapi semakin jauh, dengar, udah dia ke negeri asing itu sudah salah. Lalu dia kerja sama majikan orang asing dan bahkan dia menyentuh BABI. Pada zaman itu haram, walau harum kalau dimasak. Itu haram, nggak bisa, nyentuhnya nggak bisa. Ini malah kasih makan. He end up into the lowest point of life. Itu bahasa Bataknya. Dia berakhir dalam posisi hidup yang paling rendah. Jadi waktu dia di sini, yang paling rendah, katakan sama-sama yang paling rendah. Dengar, saya berdiri dulu. Ada banyak orang sudah paling rendah pun belum mau sadar. Belum mau sadar. Benar nih. Saya ketemu orang di rumah sakit. Jantung sudah mau mati. Lalu kita layani. Ternyata dia sakit jantung karena apa? Kepahitan. Kepahitan sama saudaranya. Soalnya bagi harta warisan dia dapatnya dikit. Marah. Sejak dia kepahitan itu ternyata bikin sakit jantung. Medis bingung. Sebenarnya nggak banyak, nggak bagus jantungnya. Tapi kenapa? Gitu loh. Ternyata di konseling ketemu. Lalu kita ajak, Pak, ampuni. Tidak, dia nggak mau. Padahal sudah pakai, ngerti maksudnya ya? Udah sampai apa? Napas buatan, alat bantu pernapasan. Saya tidak akan mengampuni. Sampai ke gerbang neraka. Loh, Bapak udah tahu tujuannya. Sampai ke gerbang neraka. Karena dia tahu kalau orang nggak mengampuni nggak bisa diterima di sorga. Sampai dia bilang, sampai ke gerbang neraka tidak akan kuampuni. Sudah paling bawah, gak mau sadar. Hei, dengar. Saudara pikir mudah? No. Karena itu kehendak iblis. Jangan pikir perkara sadar itu mudah, no. Iblis, saudara bayangkan. Saya orang teatrikal, saya suka drama. Saudara bayangkan ketika dia ada di kandang babi itu. Ketika dia ada di kandang babi. Ayo buat contoh. Om Peter mari maju. Ini teman saya. Coba duduk di sini Om. Umpamakan Om Peter inilah yang tanda kutip anak hilang yang sedang kasih makan babi. Oke ya? Oke ya? Dengar baik-baik. Saya umpamakan saya setannya. Kan gak enak kalau dia setannya. Jadi lebih baik saya. Saudara dengar baik-baik. Bahasa Inggrisnya adalah sadar itu. When he come into his mind. Artinya pikirannya. Saudara tahu pikiran kita adalah tempat medan peperangan. Tiba-tiba dia mulai berpikir. Betapa malang nasibku gitu ya. Iblis. Dalek rasa kok. Memang kok. Coba ya. Coba lihat ini yang terjadi. Saya tunjukkan pada saudara. Ayat 18 Om Peter bilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Apa? Gak mungkin. Kamu sudah lihat bagaimana bukan hanya papamu. Satu kampung membuangmu. Kamu sudah lupa dengan kezaza ini. Semua sudah membuangmu. Kamu tahu papamu tidak kirim intel cari kamu.
Dia tidak kirim Avenger cari kamu. Dia diam di rumah. Bapak macam apa itu? Keren iblisnya. Saudara dengar baik-baik. Jangan pikir mudah dia langsung bangkit. No. Dihantam terus. Baca lagi. Pertama dirusak identitas dia dan bapaknya. Hubungannya yang kedua. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Sudah berdosa terhadap sorga dan memang. Rasa kok. Kau tidak hanya berdosa sama bapamu terhadap sorga. Oh, saudara dengar baik-baik. Bahasa berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aslinya ini adalah berdosa terhadap Tuhan maksudnya. Karena dia melanggar perintah Allah. Hukum Taurat itu. Kamu tahu dosamu dengan bapamu, dosamu dengan Tuhan tidak bisa dibayar kembali. Dia bergumul mau bangkit, baca lagi. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Memang kau tidak layak anak Bapa, kau anak hamba. Tukang kasih makan babi. Pokoknya, saudara bayangkan, ini sendirian bergumul. Lihat, Bapamu mulia, kamu ada di tempat rendah seperti ini. Bau sekali. Saudara tahu apa yang terjadi? Bagaimana dia dilucuti? Saudara, ini Alkitabiah, ini yang dilakukan oleh iblis 1 Petrus pasal 5. Iblis itu berjalan mengapa? Mengitari seperti singa yang mengaum. Kitab Wahyu berkata iblis kerjanya mendakwa siang dan malam. Didakwa. Lanjut lagi. Maaf saya dorong tadi Om. Lanjut lagi. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadikanlah apa upahan? Maaf. Wah, saya lupa bawa tali saya. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa begini, dia ini diikat pakai tali ya iblis. Enggak, kau milikku. Anak tidak cocok untukmu. Upahan apalagi. Sekarang aku jadi bapamu, aku jadi tuanmu. Yohanes pasal 8, iblislah yang menjadi bapamu. Iblis itu bapak bagi orang-orang berdosa. Lihat baik-baik. Makanya susah untuk sadar. Alkitab enggak kasih tahu berapa lama dia ada di kandang babi. Enggak kasih tahu. Sedikit lagi Om, ayo supaya kita tinggalkan kandang babi ini karena bau. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Stop. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Coba bangkit dulu. Waktu dia bangkit, saudara tahu, dengar baik-baik. Dia mulai sadar. Tetapi iblis itu berjalan perlahan menuju bapak di sana. Hei, ditarik. Tidak usah. Kamu tahu kau akan ditolak. Kamu tidak diterima. Kamu bau, belum mandi. Emang Tuhan punya kandang babi ini bisa langsung kau pergi. Kau belum bikin surat pengunduran diri. Ada kontrak sudah kau tanda tangani, harus bayar. Saudara dengar baik-baik. Saya harus buat semua ini supaya saudara paham. Bahwa ketika seorang bisa bangkit, itu karena apa? Karena Tuhan yang membuat dia bisa bangkit. Karena dosa begitu kuat menghantam manusia, menekan manusia. Dan saudara dengar baik-baik, Om, saya pamit, hadap ke sana lagi Om. Waktu dia pergi mau menuju kepada Bapa, dia pasti tertuduh. Aku diterima enggak ya? Maaf. Saya akan naik. Jangan pergi ke sana. Saya beban dosa buatmu, jangan pergi. Makanya anak ini, saudara tahu ketika anak ini pergi apa yang terjadi? Dia malu, dia tunduk karena apa? Beban berat. Karena iblis itu menunggangi dia. Hei anak durhaka, semuanya. Dengar baik-baik. Kenapa harus saya buat ini lama? Saya nangis tanggal berapa kemarin? Ada mahasiswi di Lanraki bunuh diri. Saudara tahu itu? Hanya karena dia, saya nggak tahu berita fullnya tapi saya baca. Mahasiswi ini kirim pesan, hubungi pacarnya. Pulang ke sini. Kalau kau tidak pulang mati Kak. Kita ketawa.
dengan pesan itu. Tapi habis itu dia langsung gantung diri di kos-kosannya. Saudara tahu kenapa dia bisa gantung diri? Maaf, dia bukan orang bodoh. Dia orang pintar. Sorry, kayaknya dia Kristen dari segi namanya. Orang Toraja. Saudara tahu kenapa dia bunuh diri? Karena peristiwa ini. Roh jahat, rasa bersalah, tuduhan demi tuduhan. Membuli dia habis-habisan. Jadi ketika bangkit, saudara, referensi bangkit ini adalah referensi bagaimana Yesus bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Makanya apa yang terjadi? Iblis gak mau saudara sadar kesalahanmu. Karena the moment you raise up dan bilang, aku mau pergi kepada Bapa, iblis mulai takut dengan keputusanmu. Mungkin dia akan buat jalan bercabang. Rumah papamu kayaknya sudah bukan itu. Karena papamu pakai cat avian jadi ganti. Warnanya gak kau kenal. Itu loh. Saudara, dengar baik-baik. Ayo, poin yang kedua, silakan kembali Om, nanti saya minta lagi. Poin yang kedua, menyadari kesalahan. Ia mengakui keputusannya, ia sadar keputusan diri, ia hidup di luar kehendak Bapa. Terus lanjut, meninggalkan kesalahan seperti tadi ya. Enggak hanya menyesal, bangkit dan memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Dengar baik-baik. Dengar. Di poin yang kedua ini. Dengar. Oh Lord have no. Kadang kita butuh menjadi teman orang-orang yang mau meninggalkan kesalahannya. Karena kadang-kadang kita tidak hadir sebagai teman untuk mendampingi dia meninggalkan kesalahannya. Tetapi menjadi teman yang menghakimi, yang membuli, yang mengejek dia. Jadi satu fakta lain lagi, saudara boleh googling. Di kilometer 4 dekat flyover ada gedung tinggi. Saya nggak sebut tapi saudara pasti tahu. Ada seorang mahasiswi lagi PKL di situ. Mahasiswi ini non-Kristen. Lalu apa yang terjadi? Dia sangat butuh uang untuk keluarganya. Di tempat PKL itu akhirnya dia lihat ada uang. Dia ambil uang itu. Gak banyak. Dia ambil. Lalu dia pakai. Gak lama kemudian dia kembalikan. Tidak ada yang tahu. Tapi ada rasa bersalah. Waktu rasa bersalah ini dia cerita sama temannya. Yang sama-sama dengan dia. PKL cerita. Dia ingin sebenarnya dia sampaikan ini menolong supaya dia tidak tertuduh. Tapi apa yang terjadi? Malah temannya ini menertawakan dia. Dan yang kedua bukan yang menertawakan. Dia kasih tahu sama orang-orang. Kisahnya saudara tahu apa yang terjadi? Waktu semua orang kerja, makan siang. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas. Itu bukan burung, bukan Wonder Woman, bukan Supergirl. Perempuan itu lompat dari atas dan mati. Waktu saya berdoa untuk hal ini, saya diberi Tuhan kesan. Saudara dan saya akan bertemu dengan orang-orang yang bangkit dan menemukan, mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Tapi mereka takut. Maukah kau jadi teman bagi mereka untuk berkata, aku tidak akan menghakimimu. Aku mau jadi teman bagimu untuk meninggalkan kesalahan ini. Yuk, karena aku juga dulu begitu. Dengar baik-baik. Meninggalkan kesalahan untuk kembali ke rumahnya, ke rumah ayahnya. Kepada tujuan yang tepat, katakan kepada tujuan yang tepat. Sekali lagi, kepada tujuan yang tepat. Saudara tahu, dengar baik-baik. Kita pernah dengar cerita. Ada orang yang dia sadar dia salah. Dia mau kembali kepada jalan yang benar. Tapi dia salah tujuan. Sehingga dia justru makin terjerumus. Itu sebabnya engkau ada di kampus, ada di sekolah, ada di kantor. Tuhan buat kita tinggal di berbagai tempat. Karena Tuhan mau pertemukan kita dengan orang-orang seperti ini. Amin. Kita harus tolong mereka. Kita harus tolong. Dan kalau ada di antaramu juga, engkau sedang mengambil keputusan yang baik untuk kembali kepada Tuhan. Dan kau takut, kau malu.
Saya hadir di sini dan gereja ini mau menjadi teman bagimu. Amin. The last part, bagian yang ketiga. Next clip. Mendapatkan pengampunan dari ayah. Sang ayah menyambutnya dengan kasih tanpa syarat sebelum anak itu sampai ke rumah. Mari pemain tamburin, mari maju teman saya. Mari bawa alat tamburinnya, boleh? Saudara, ini budaya di sana. Mari maju bersama-sama dengan saya. Naik di atas sini, nih bawa. Ada lagi? Umpamakan mereka ini mewakili, naik di atas sini, mewakili tetangga-tetangga daripada si anak yang hilang ini. Oke ya, si anak yang hilang ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu sisi ketika dia bangkit, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayah, kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, katakan masih jauh. Sekali lagi, masih jauh. Lihat, ayahnya telah melihatnya, dengar baik-baik. Ayahnya melihatnya. Kenapa bukan dia yang lihat? Masih ingat tadi? Seperti saya yang naik di atas pundaknya Om Peter. Karena malu tertunduk seperti ini. Bapaknya yang lihat. Kata melihat di sini, itu adalah aksi seorang bapak yang menantikan kedatangan anaknya. Saudara dengar baik-baik. Anak itu bangkitnya dari mana tadi? Dari kandang babi. Kita nggak tahu sudah berapa hari, berapa lama. Dia hilang dari papanya. Pada zaman itu belum ada handphone. Papanya belum bisa searching. Anaknya nggak ada upload. Halo guys, gue lagi asik-asik nih sama teman gue. Nggak ada. Bapaknya nggak ada followers TikToknya dan segala macam semuanya nggak ada. Bisa jadi kalau itu bukan Bapa di sorga nggak akan kenal ini anak. Tapi karena dia Bapa yang sesungguhnya dia tahu itu anaknya, amin. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Katakan sama-sama, belas kasihan. Kurang kencang, belas kasihan. Saudara dengar, untuk kata belas kasihan tidak muncul tentang domba, di kehilangan domba, di kehilangan koin. Tetapi yang muncul di sini. Karena memang untuk menyentuh manusia harus dengan belas kasihan. Dikatakan ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dia dan mencium dia. Oke, Om Peter boleh bangkit berdiri lagi? Stop di situ. Oke. Bayangkan ini pintu gerbang kota. Sama-sama katakan pintu gerbang kota. Oke ya, pintu gerbang kota. Oke, dengar baik-baik. Dia sudah bangkit untuk mendapatkan apa? Pengampunan dari ayahnya. Bapaknya sudah lihat. Saudara tahu, pada kisah seremoni ini bapaknya itu harus tinggal di rumah dan gak bisa ketemu dia lagi. Tetapi ada yang bisa dilakukan. Bahwa semua penduduk ini ketika anak ini datang yang mereka lakukan adalah 1, 2, coba 1, 2, 3. Jatuhkan. Jatuhkan di sini, jangan ke sana, di sini. 1, 2, 3. Wah! Itu mengingatkan dia, kau tidak diterima di sini. Kau tidak diterima. Dan sang bapak gak bisa buat apa-apa. Dia hanya diam di rumah. Karena bukan aku yang mengusirmu, kau yang keluar dari sini. Makanya aku tidak akan keluar dari sini. Itu prinsipnya. Ini adalah kisah bagaimana Yesus menjungkir balikan hukum Taurat, menjungkir balikan budaya, dan mendatangkan hukum kasih karunia. Ambil lagi. Oke, jalan pelan-pelan. Jadi waktu jalan pelan-pelan, ini kan sudah mau jatuhkan. Coba pelan-pelan mau jatuhkan, tapi jangan jatuhkan dulu ya. Pakai slow motion, tak 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 gitu loh. Apa yang terjadi? Ini yang dilakukan bapaknya. Dia angkat lari. Wow. Ketika ini dapat dipeluk begini, maka mereka nggak punya hak lagi untuk menjatuhkan itu. Sang bapak cancel seremoni ini dengan berkata, waktu dipeluk, dicium artinya diterima. Mereka ini sudah marah. Contoh. Padahal sudah nggak jadi. Karena apa? Sebagai ini bisa jadi contoh buruk bagi masyarakat ini. Oh, nanti anak kita bisa begitu juga.
Iya. Dia minta harta ayahnya ini mati mau kau pergi baru minta ampun kak pulang ini Faham maksudnya? Ada alasan untuk masyarakat ini marah. Ada alasan. Tapi lihat karena begitu besar sama-sama Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dia cium, dia terima, dia peluk. Baca lagi Alkitabnya, cepat-cepat dulu. Waktu kita gak banyak. Sabar om, sabar para penari. Ayat yang ke-21 ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan menciumi dia. Dengar baik-baik, kata merangkul dan menciumi dia sekali lagi itu bahasa untuk meng-cancel hukuman dari manusia ini. Maaf. 21 kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepadanya, kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Dengar, kenapa perumpamaan ini sepertinya gak nyambung. Anaknya ngomong aku gak layak, aku gak sanggup, bapaknya gak lihat dosanya. Bapaknya lihat kemauannya untuk kembali. Bapaknya gak lihat dosanya. Semua masyarakat lihat dosanya. Dia bilang no. Iya. Dia gak jawab, Bapak aku gak layak apa-apa. Hei pembantu-pembantuku, ambil makanan terbaik. Terus dibilang apa? Mari. Mana? Oh sepatu. Oh sudah rusak sepatunya. Ambil sepatu yang terbaik. Ambil jubah. Diambil cincin. Katakan sama-sama cincin. Cincin adalah lambang dia diterima. Tadi dipeluk, dia diterima sekarang. Kau sah anakku. Mungkin udah kau jual cincinnya. Memang harga emas lagi mahal sekarang nak. Gak apa-apa. Dikembalikan. Dipakai jubah terbaik. Diterima. Dengar baik-baik. Dia masih tertunduk. Dengar baik-baik. Kasih Allah membanjiri dia. Kasih Bapa membanjiri dia. Semua identitasnya dibilang, aku gak layak, aku hamba, aku upahan. Bapaknya kembalikan. Gak ada yang bisa, Yohanes pasal 8, gak ada yang bisa memisahkanmu dariku, kata Tuhan. Kelaparan, ketelanjangan, di Roma pasal yang ke-8 juga. Tidak ada yang bisa memisahkan, dia terima. Dia ambil. Ayo kita sama-sama kembali ke rumah. Dia kembali ke rumah, contoh ini ya, kita kembali ke rumah. Maaf yang di sini semua zong. Protes. Karena di atas ayat 1 Lukas pasal 15 ada dikatakan di sana, lihat ya ayat 2. Lukas 15 ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ini orang-orang yang zong karena Tuhan mengampuni. Dan oleh sebab itu lihat ayat 23 dan selanjutnya kita tahu bagaimana Allah membuat pesta diceritakan di sana. Silakan duduk. Makasih. Kita baca ini sebagai sebelum terakhir. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ia tidak dihukum melainkan apa? Dipeluk dan sebagai apa? Sebagai anak. Tadi saya sudah jelaskan ya. Dan diterima kembali mendapatkan pemulihan. Lihat apa yang terjadi, sukacita besar. Katakan sukacita besar. Sekali lagi sukacita besar. Oh bapaknya sukacita. Dia undang tetangganya. Oh luar biasa gitu loh ya. Tetapi ada bonus. Credit scene. Biasa kalau kita nonton film ada bonus credit scene. Ada seorang kakaknya di sana. Lihat ya ayat 27, 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lihat apa yang terjadi, baca yuk sama-sama. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayahnya keluar mendapatkan anak yang bungsu. Anaknya keluar untuk mendapatkan anaknya yang sulung. Yang lagi marah, yang lagi dongkol. Dia bilang, dia jawab bapaknya katanya, bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Lihat apa yang terjadi. Satu anak bungsu hilang di luar rumah. Satu anak sulung hilang di dalam rumah. Dan anak sulung ini tidak punya keinginan untuk ditemukan. Lihat,
dia marah, dia bandingkan ayat 30. Baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan. Oh, coba lihat ya. Memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan apa? Pelacur-pelacur. Padahal gak ada ditulis di sini. Tapi dia berkreasi, pelacur-pelacur. Dan bapa menyembeli anak lembu tambun untuk dia. Bisa jadi ini karangan dia. Dalam artian, kalau anak sulung ini yang pergi hilang, ini yang dia lakukan. Habiskan harta bapaknya dan dengan pelacur. Oleh sebab itu hari ini, saya tutup firman Tuhan ini. Dikatakan, kita bersukacita karena yang hilang sudah ditemukan. Amin. Katakan bersukacita karena yang hilang ditemukan. Kita akan berdoa bersama-sama. Biar firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita dudukkan hati kita. Mari datang di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang hadir hari ini, engkau melakukan sebuah kesalahan, dan hidupmu sepertinya tidak berguna, engkau dihakimi. Makasih Tuhan Yesus. Mari datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Yesus Tuhan. Mungkin kau melakukan sebuah kesalahan yang menghantui hidupmu dan kau susah mengampuni dirimu sendiri. Karena begitu berat kesalahan yang kau kerjakan. Kau merasa tidak layak. Karena engkau ada sedang di posisi terendah dalam hidup. Tapi ketahuilah hari ini, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan oleh Tuhan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tapi Tuhan akan jadikan terang. Tuhan akan jadikan terang. Hari ini maukah engkau menerima pengampunan daripada Bapa? Maukah engkau bangkit meninggalkan semua dosa? Mengambil keputusan untuk berlari. Harus berlari. Segera meninggalkan dosa itu. Bilang, aku mau kembali kepada Bapa. Izinkan kita diselesaikan Tuhan hari ini. Karena setelah ini ada banyak orang di luar sana yang terpenjara dengan dosa, yang membutuhkan pengampunan Bapa. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Amin. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama? Mari kita sembah Tuhan dengan pujian ini dari awal. Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Sungguh berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambar. Terima kasih Tuhan. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia tak relakan segala-galanya. Mari terima kasih Allah. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Takkan
yang terjadi. Dengarlah, oh, bunuh yang terbangkitlah. Sadarilah, oh, ilah-ilah zaman yang membutakan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Amin. Inilah momen kebangkitan saudara dan saya. Mari datang percaya kepada firman Tuhan. Bulu yang tertular takkan dipatahkan dia. Amin. Amin. Teguhkan setiap hati ya Tuhan. Amin. Dia akan jadikan terang. Sekali lagi yuk sama-sama. Kami mau berlari kepada Bapa. Bulu yang tertular. Father, Father, ya Abba, ya Bapa. Dimanapun engkau berada hari ini, kalau engkau sedang ada dalam posisi itu, hari ini saya mau mengajakmu, saya mau menjadi saudara, menjadi kakak bagimu. Apapun dosamu, kesalahanmu, mungkin kau sudah pernah ditegur Tuhan, namun kau belum mau kembali. Hari ini kami mau menjadi teman bagimu untuk kembali. Saya tidak akan mengajakmu maju ke depan untuk didoakan. Cukup kau berdiri tempatmu saja, taruh tanganmu di dada, bilang sama Tuhan, aku mau mengambil keputusan Tuhan. Atau mungkin kita anak yang sulung itu yang terhilang di dalam rumah, melayani Tuhan bersama dengan Bapa, tapi kita terhilang. Saudara, sangat ironi dalam firman Tuhan ini, anak sulung itu tidak ditatat dia kembali masuk ke dalam rumah. Dia tetap mengeraskan hati, dia di luar tinggal dengan amarahnya. Padahal Bapak sudah keluar mengajak dia, ayo anakku. Bapak sudah bilang semua yang kau punya, kau punya. Apalagi hari ini, sadarilah kalau ada dosa kesalahan yang kau lakukan, berdiri di hadapan Bapak bilang, aku ambil keputusan hari ini. Tuhan, aku berdoa bersama dengan saudara-saudaraku yang sedang mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Setiap roh jahat yang berusaha untuk menghakimi mereka, yang berusaha untuk membuli mereka, memanahkan panah-panah api rasa bersalah, di dalam nama Yesus hari ini aku ambil otoritas firman Tuhan. Semua panah-panah api si jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, semua rantai belenggu yang membuat tidak bisa bangkit, tidak bisa berjalan, tidak bisa lari, tidak bisa ambil keputusan. Sore malam hari ini kami bersepakat dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, kami ambil firman ini. Karena dosa kami sudah diampuni, maka semua rantai belenggu di dalam nama Yesus dihancurkan, dipatahkan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, let your spirit move in this place. Kami berdoa Tuhan, semua kita yang ada di tempat ini, bolehkah kita buka tangan kita sama-sama? Buka tanganmu sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dengar hari ini, saya didorong Tuhan melakukan ini. Terimalah
Bapa itu berlari, datang dan memelukmu. Terimalah dia memelukmu. Dia menerima engkau apa adanya. Dia membatalkan hukumanmu. Dia membatalkan penghakiman orang-orang bagimu. Dia membatalkan perkataan-perkataan orang yang membulimu. Dia menerimamu. Dia tahu kau berdosa tapi dia sudah selesaikan. Terima kasih Bapa. Terima, bilang sama Tuhan, peluk aku Bapa. Peluk aku Bapa. Peluk aku Bapa. Peluk. Biar dia memelukmu. Biar dia memakaikan jubah baru bagimu. Dia memakaikan cincin bagimu. Hari ini kau diterima sebagai anaknya. Terima anugerah sebagai anaknya. Anak Bapa, engkau ahli waris. Engkau diterima. Engkau diterima. Kami terima kasih Bapa ini. Supaya dengan demikian kami bisa keluar dari tempat ini. Menolong orang-orang lain di luar sana. Yang sedang dibelenggu oleh dosa. Supaya kami boleh menjadi sahabat teman bagi mereka untuk berkata bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan dan Bapa menantikan dia untuk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Moga Engkau mengambil komitmen kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang di luar sana. Mungkin teman kos, teman kampus, teman kuliah, teman kerja, atau tetangga atau keluarga yang sedang dibelenggu oleh dosa dan dia tidak tahu bagaimana kembali kepada Bapa. Kirim aku kepada mereka untuk berbicara. Ada kasih Bapa yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bulu yang takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang muda, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang memberkati kami, Firman-Mu yang menegur kami, Firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk Bapa kami yang sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan, suatu kebahagiaan bagi setiap kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa, diberkati oleh Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan jatuh di tanah yang hati kami yang paling subur. Dan akan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Diberkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berdiri melayani, biar pengurapan yang daripada Engkau Tuhan terus nyatakan dan curahkan. Bukakan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, biar dimanapun hamba-Mu berdiri melayani diberkati oleh Tuhan dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Malam hari ini juga Tuhan, sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami akan siap memberi di dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap memberi. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan yang diberkati melalui firman-Nya. Mari lambaikan tanganmu saudara, haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amplop persembahan ada di depan saudara. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan informasi tambahan juga di atas kotak persembahan nanti ada kotak kecil yang berisikan lembar janji iman bagi jemaat Tuhan yang terbeban dalam kegiatan perayaan Natal kita. Di bulan Desember boleh diambil dan setelah ibadah boleh dikembalikan kepada saudari Vero. Dan bagi jemaat sekalian yang sebelumnya telah mengisi bisa dikembalikan juga ke saudari Vero nanti setelah ibadah. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita mengangkat tangan, mengangkat amplop kita. Kita sama-sama berdoa, kita berdoa.
mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Setelahnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah apa yang kami dengar menjadi rema. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami. Engkau memberkati persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah apa yang kami beri Tuhan dapat berbuah harum menyenangkan hati-Mu. Biarlah dapat dipakai dalam pelayanan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami memberi Tuhan, kami tidak akan berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah saya, dan kanan saya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kan ku lewati, sebab Engkau serta kami. Sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tangan kami, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Jemaat Tuhan yang sudah memberi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau beserta kami Tuhan, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sorakan haleluya. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Sorakan kepada buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Mesbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam
Ibadah Raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah Raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkati Tuhan. Menyampaikan beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, mewakili Ibu Gembala dan Wakil Gembala mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Sitio yang telah memberikan berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga dan pelayanan. Yang berikutnya izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini di GBI Oikumene. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Senang sekali boleh berjumpa, boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di samping kiri Bapak Ibu Saudara sekalian ada teman-teman Aser yang membawa form selamat datang. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, jangan ragu-ragu untuk diambil dan diisi. Dan setelah diisi boleh kembalikan kepada teman-teman Aser. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Dan di tangan para Aser juga membawa form pokok doa. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan apapun bentuk pergumulan dan kerinduan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk didoakan silakan diambil dan diisi. Dan setelah diisi juga boleh dikembalikan kepada teman-teman Aser. Dan kami akan doakan setiap hari Rabu dan Jumat, Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ini didoakan, jangan ragu-ragu untuk diambil untuk form pokok doa. Demikian penyampaian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini, kami telah menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersatu hati, kami ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi, biarlah kebenaran firman-Mu mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami, tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Kau terus mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat hamba-Mu yang Kau telah pakai pada sore hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
dan juga buat semua anak-anak-Mu ya Bapa yang telah mengambil bagian pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati segala talenta, segala kemampuan yang telah Engkau percayakan dalam setiap kehidupan mereka. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang telah menilik setiap hati mereka ya Bapa. Biarlah roh-Mu terus menyala-nyala dalam setiap kehidupan mereka untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, buat saudara-saudara kami yang belum sempat hadir pada saat ini. Engkau terus memberkati apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada, Engkau terus menyertai kehidupan mereka. Biarlah pekerjaan tangan mereka Engkau yang membuat berhasil ya Bapa. Saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ada mujizat kesembuhan, ada pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat hadir pada sore hari ini, mungkin karena berbeban berat, acuh tak acuh terhadap ibadah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang akan memberikan mereka jalan keluar. Engkau tarik mereka kembali untuk datang kepada Engkau ya Bapa, untuk datang bersama-sama dengan kami mencari Engkau, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat bangsa dan negara Indonesia di mana kami berada ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati, mengurapi bangsa kami. Biarlah di bangsa kami ada damai sejahtera Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang sungguh luar biasa Engkau nyatakan atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah di bangsa kami terjadi hujan pertobatan, di bangsa kami semakin banyak jiwa dimenangkan terjadi di bangsa kami ya Bapa. Secara khusus juga buat daerah kami, buat kota kami, kota Makassar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keamanan terjadi di kota kami, kota Makassar ya Bapa. Secara khusus buat gereja kami di tempat ini juga, di gereja kami GBI Oikumene ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus beracara buat gereja kami di tempat ini ya Bapa. Apa yang menjadi visi dan misi gereja kami tempat ini Tuhan, Kau yang telah tanamkan di tempat ini ya Bapa. Biarlah itu semuanya terjadi sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu bagi tempat ini ya Bapa. Biarlah tempat ini menuai jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami di tempat ini. Buat Ibu Gembala, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di masa tuanya hamba-Mu ya Bapa, Engkau terus mengurapi, pemeliharaan Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu di tempat ini buat Ibu Gembala. Terima kasih Bapak yang baik buat pemimpin rohani kami, buat leader kami, Pastor Esra sekeluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat Pastor Esra dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu, kami sungguh yakin dan percaya hikmat, kebijaksanaan, pemakaian Tuhan semakin luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah melalui kehidupan hamba-Mu, kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini semakin dimenangkan, semakin diurapi oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu melalui kehidupan hamba-Mu. Secara khusus juga buat kehidupan istrinya Kak Debbie, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu, pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Apapun yang menjadi kerinduannya ya Bapa, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan menepatinya sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Kami juga berdoa buat adik kami Dev, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemakaian Tuhan semakin luar biasa, damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian dari anak ini ya Bapa. Biar melalui anak ini kami sungguh yakin dan percaya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui adik kami ini. Biarlah anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa buat leader kami di tempat ini, buat Kak Peter, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan hamba-Mu ya Bapa, dalam kehidupan pelayanannya, dalam kehidupan sehari-harinya, kami sungguh yakin dan percaya Engkau terus memberkati, mengurapi kehidupan hamba-Mu. Buat anak-anak dan istrinya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan pemeliharaan Tuhan tetap tertuju bagi kehidupan keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang berada di sekitar kami. Kami terus berdoa walaupun kami dalam berbagai denominasi, tetapi kami sungguh yakin dan percaya ya Bapa, segala visi dan misi yang Engkau tanamkan dalam gereja-gereja ini ya Bapa, biarlah
tidak menjadi batu sandungan, tetapi kami memiliki kesatuan hati untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan, buat visi Tuhan yang Engkau tanamkan dalam setiap gereja-gereja ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada sore hari ini secara online. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pengurapan dan damai sejahtera Tuhan serta berkat yang sungguh luar biasa Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah kami semuanya sama-sama diberkati pada sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kegiatan kami selama sepekan ke depan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan penyertaan Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami, karena tanpa pertolongan Tuhan kami tak sanggup melangkah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami ya Bapa, dan kami akan alaskan doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau, dan Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu, Tuhan akan membuat engkau menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya. Terimalah semua berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.